Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nanang Inwanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Surakarta, akan menyampaikan kegiatan aksi nyata terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kami sampaikan undangan dan susunan acara dalam kegiatan desiminasi yang kami selenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Susunan acara kegiatan desiminasi atau berbagi budaya positif kali ini dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah. Acara dilanjutkan dengan materi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan keyakinan kelas disampaikan oleh Ibu Widayanti. Dilanjutkan dengan materi yang kedua tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar disampaikan oleh CGP Ibu Elvi Haryanti. Dan materi yang ketiga tentang posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi disampaikan oleh saya sendiri, Nanang Inwanto. Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, kesimpulan, refleksi, dan penutup. Untuk peserta kegiatan kali ini dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 3 calon guru penggerak, wali kelas 10 atau fase E, juga tim dari kesiswaan. Semuanya kami undang dalam rangka untuk berbagi budaya positif di sekolah. Untuk peserta kegiatan kali ini dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 3 calon guru penggerak, wali kelas 10 atau fase E, juga tim dari kesiswaan. Semuanya kami undang dalam rangka untuk berbagi budaya positif di sekolah. Sebelum masuk ke desiminasi budaya positif, saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan budaya positif sebagai pengantar. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Berikut kami sampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Rancangan aksi nyata terdiri dari latar belakang, tujuan, tolok ukur, lini masa tindakan, dan dukungan yang dibutuhkan. Sebagai latar belakang kami sampaikan, menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah mengajarkan anak-anak tentang segala sesuatu yang ada di dunia agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun ini, guru menekankan peran mereka sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dan mengajarkan peserta didik profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan budaya kelas yang positif dengan membimbing peserta didik menemukan dan menerapkan keyakinan yang telah mereka sepakati sebagai cara untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dan menghargai diri sendiri. Jika murid-murid kita memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, itu adalah keinginan intrinsik
yang akan bertahan dalam waktu jangka panjang dan tidak akan terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Tujuan dari kegiatan ini: 1. Merdeka belajar pada peserta didik dan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, menumbuhkan disiplin positif di antara para siswa, mengubah menjadi budaya positif dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kemandirian. Yang ketiga, meningkatkan karakter positif siswa dengan menumbuhkan sikap positif, tindakan positif, dan pengalaman dari semua kelompok sekolah. Di dalamnya adalah guru dan siswa. Tolak ukurnya adalah terciptanya merdeka belajar pada murid, mengemukakan pendapat untuk keyakinan ingin mereka sepakati, menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan, terjalin komunikasi aktif antara guru dan murid secara luas. Untuk lini masa tindakan, yang pertama, meminta dukungan dari kepala sekolah untuk melakukan hal-hal nyata tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan kepada warga sekolah, terutama wali kelas dan rekan guru, tentang membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. 4. Membuat kesepakatan kelas untuk ditempel di dinding kelas. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Kepala sekolah. Saya akan berbicara dengan kepala sekolah untuk meminta izin dalam melakukan kegiatan nyata yang terjadi di kelas dan juga di antara rekan guru. Yang kedua, saya akan memberitahu rekan guru lain dan meminta bantuan mereka untuk melakukan tindakan nyata ini. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada murid tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. Yang keempat, meminta dukungan dari seluruh warga sekolah dan meminta izin untuk menggunakan fasilitas sekolah guna melakukan aksi nyata ini. Berikut kegiatan diseminasi yang kami lakukan kepada Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 4 Surakarta pada tanggal 18 Oktober 2023. Untuk guru penggerak di SMA Negeri 4 Surakarta yang berkolaborasi menyelenggarakan acara diseminasi budaya positif ini, saya sendiri, Nanang Inwanto, Widayanti, dan Elvi Haryanti. Yang berhormat Ibu Wali kelas fase E, yang saya hormati Bapak Terus yang lain adalah kolaborasi dinilai. Berikut akan kita mulai dari materi pertama, calon guru penggerak angkatan 9, Widayanti. Baik, terima kasih Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 4 Surakarta, Ibu Dr. Ada Harmini, Magister Science. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru,
wali kelas 10 fase E dari kesiswaan yang kami hormati, serta teman-teman dari CGL 9. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi dari disiplin positif modul 1.4. Baik Bapak Ibu Guru, mohon izin untuk menyampaikan di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi berbagi ilmu, berbagi informasi yang mungkin nanti informasi baik ini bisa kita terima dan bisa kita terapkan di lingkungan kita, di lingkungan SMA Negeri 4 Surakarta tercinta. Sebelum memasuki materi, saya mengajak peserta diseminasi untuk melakukan ice breaking. Ice breaking adalah kegiatan atau game yang digunakan untuk memecahkan kebekuan peserta sehingga mereka menjadi lebih bersemangat dan siap mengikuti materi. Kegiatan ini akan memunculkan semangat di dalam diri peserta diseminasi pada kali ini. Ice breaking yang saya gunakan adalah menggunakan tepuk 1, 2, 3, dan 4. Rules ice breaking-nya, pada tepukan pertama, peserta yang berada di sebelah kiri akan menepuk pundak teman yang berada di sebelah kanan sambil mengucapkan kata "Oi". Kemudian, pada hitungan yang kedua, peserta yang ada di sebelah kanan akan menepuk pundak teman yang berada di sebelah kiri sambil mengucapkan "Oi" juga. Pada hitungan ketiga, semua peserta akan mengangkat kedua tangan dan menurunkannya sambil mengucapkan yes. Dan pada hitungan keempat, peserta akan memegang dagu teman yang berada di sebelah kanan sambil mengucapkan kata ahai. Satu. Kurang semangat lagi. Satu. Satu. Oke, sudah kerasa deh temuannya ya. Sekarang kalau saya bilang tepuk dua, yang teman di sebelah kanan menepuk gantian teman yang sebelah kiri, ya. Yang paling pojok boleh pakai Pak. Baik, sambil bilang oi juga, oke? Tepuk satu. Satu. Oke, satu. Dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Oke, pintar-pintar ya anak bunda ini, pintar-pintar. Kita berlanjut ke tepuk tiga. Tepuk tiga, berarti bilang yes, ya, sambil tangan dua-duanya bilang yes. Oke, tepuk tiga. Yes. Tiga. Yes. Tiga. Yes. Ulangi. Satu. Dua. Dua. Tiga. Yes. Berarti dua di sebelah kanannya sambil bilang oi yang semangat. Kalau punya dendam pribadi boleh dilampiaskan sekalian. Terlihat semua peserta sangat antusias dan bersemangat setelah melakukan ice breaking. Dengan demikian, itu menandakan semua peserta sudah siap untuk masuk ke dalam materi. Terdapat pertanyaan pemantik. Tujuan dari pertanyaan pemantik adalah untuk memicu pikiran, merangsang pertimbangan, dan mengaktifkan pemikiran kritis peserta audien sebelum materi utama dimulai. Terdapat sebuah kasus. Ibu Naya adalah salah satu guru dan merupakan wali kelas 12 di SMA Sukacita. Ibu Naya sedang mengalami kebingungan karena memiliki salah satu murid yang sangat meresahkan yang bernama Doni. Doni ini sering terlambat masuk sekolah dan kurang bersemangat ketika pelajaran. Kira-kira apa penyebab Doni melakukan itu? Seperti itu Pak Dadan ini kan sudah pengalaman ini mengatasi murid yang seperti itu. Kira-kira apa sih penyebab Doni kok malas sama sering terlambat masuk sekolah Pak Dadan? Mungkin Doni ini
kurang bersemangat masuk sekolah ya, karena mungkin satu di situ ada satu guru yang istilahnya dia semacam gila satu, terus mungkin tidak disukai dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Dana. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Dana. Sekarang dari Ibu, menurut Bu Endang, apa sih penyebab Doni melakukan itu, Bu Endang? Yang ini kalau di sekolah saya kena bullying temannya, atau mungkin juga dari rumah nggak ada support dari keluarga sehingga enggan masuk sekolah misalnya. Oke, terima kasih Bu Endang. Tepuk tangan dulu untuk Bu Endang. Baik, satu lagi sebagai penyeimbang mungkin dari Pak Adi. Pak Adi, menurut Pak Adi apa sih motif Doni kok melakukan hal itu, Pak Adi? Banyak cucian di rumah. Banyak cucian di rumah. Oke, masakan ya Bapak. Perubahan paradigma belajar. Pendekatan tradisional dalam pendidikan yang berpusat pada buku dan ceramah tidak lagi cukup untuk mempersiapkan murid untuk tantangan abad ke-21. Tetapi pendekatan belajar yang lebih modern dan inovatif sedang berkembang pesat. Kita perlu mengubah paradigma dan bergerak ke arah yang berlawanan dengan mengadopsi pengalaman dunia nyata, teknologi baru, debat konstruktif, pemecahan masalah, dan manajemen ketakutan ke dalam setiap kursus dan subjek. Transformasi ini penting untuk memberdayakan siswa dengan keterampilan dan pola pikir yang diperlukan untuk berkembang di dunia yang selalu berubah. Beberapa hal dalam perubahan paradigma belajar. Yang pertama, pendidikan pada era zaman sekarang tidak lagi berpusat hanya pada buku dan ceramah, tetapi pendekatan belajar yang lebih modern dan inovatif yang sedang berkembang pesat. Yang kedua, kemajuan teknologi telah memberikan kesempatan bagi murid untuk mengakses informasi yang luas dan terhubung dengan para ahli dari berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis teknologi. Pada anak-anak kita, jangan melulu kita menuntut hak kita, minta gaji, minta TPP, minta sertifikasi dan sebagainya. Tapi kewajiban kita kepada murid kita lupakan. Ingat, tujuan Bapak Ibu dulu pertama kali menetapkan diri menjadi seorang guru adalah menyalurkan ilmu, tidak memperkaya diri. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis teknologi. Mari kita saling-saling berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan senior, dengan rekan-rekan guru, dengan siswa, dengan menggunakan teknologi. Kita lanjut ke disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, saya ingin ngetes dulu ya Bapak Ibu, apakah masih konsentrasi? Ya, sambil duduk aja. Kita tadi sudah speaking ya. 1, 2, 2, 3. Oke, masih yes. Kita lanjutkan. Disiplin positif bertujuan untuk membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah. Beberapa manfaat dari disiplin positif. 1. Menghargai anak sebagai individu yang unik dan berharga. Kedua, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Yang ketiga, menggunakan konsekuensi yang logis dan terkait dengan tindakan anak. Yang keempat, memberikan pujian dan penghargaan atas perilaku yang positif. Yang kelima, membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan antara guru dan murid. Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Konsekuensi itu keliling lapangan itu sudah kuno, tapi kita harus mengingatkan mereka konsekuensi. Nah, kalau kamu telat, kamu ingat tentang peraturan sekolah. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat oleh siswa dan guru sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif dan pembiasaan yang terpola dalam kelas. Manfaat dari keyakinan kelas ini yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif dan nyaman bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa dan guru untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kelas, apa sih manfaatnya? Menciptakan lingkungan belajar yang positif dan nyaman bagi siswa. Mungkin kita sering mendengar keyakinan kelas di Bapak Ibu ya. Kita biasanya menyebut peraturan di kelas. Kita sering menulis, tidak boleh terlambat, tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Tapi untuk keyakinan kelas, bahasanya bukanlah tidak boleh, tapi lebih cenderung kepada kesepakatan di kelas. Nanti ada contohnya. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa dan guru untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin sering kita lakukan dari awal semester, awal pertemuan. Anak-anak kontrak belajar. Di pembelajaran Ibu, istilah kata tidak boleh itu. Beberapa contoh kalimat dalam keyakinan kelas. 1. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain tanpa memandang latar belakang dan perbedaan. 2. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. 3. Menyimak dengan baik saat guru atau teman sedang berbicara. 4. Membantu teman yang membutuhkan bantuan. Kelima, menghargai waktu dan tidak terlambat dalam kegiatan kelas. 6. Bersikap jujur dan terbuka dalam berkomunikasi. Untuk berikutnya akan dipresentasikan terkait dengan disiplin positif dari Evi Haryanti, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Surakarta. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu DRA Harmini MSI. Yang terhormat Bapak Muhajirin selaku wakil kesiswaan. Yang terhormat Ibu Natalia selaku kurikulum. Dan yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 10 yang saya hormati serta rekan-rekan CGP yang saya cintai. Terima kasih sekali. Sebelumnya saya beberapa hal yang terkait dengan peraturan kelas. Yang pertama adalah budaya positif, yang kedua adalah lingkungan yang positif, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Wida tadi, ya di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas yang akan kita bahas di sini. Nanti ada budaya positif, lingkungan positif, dan keyakinan kelas nanti akan mengerucut kepada peraturan kelas. Positif di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin. Makna budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat
yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Menurut Diana Gosen, arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang berharga dan bermakna. Kesimpulannya, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kita nggak usah jauh-jauh dari kita saja. Mungkin kita datang terlambat karena ada namanya absensi ya. Kalau nanti kita absennya terlambat, mungkin akan berpengaruh dengan TPP dan sebagainya. Jadi ada embel-embel seperti itu. Mungkin nanti juga bisa ditegur oleh bu kepala sekolah atau mungkin seperti itu. Mungkin saya juga seperti itu awalnya ya, tapi beriringnya waktu, ternyata untuk disiplin itu tidak hanya karena saya nanti takut dimarahi atau mungkin takut TPP-nya nanti tidak dapat, tapi itu lebih cenderung ke harga diri saya sendiri sebagai seorang guru dan mungkin juga 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di dalam pembuatan keyakinan kelas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan dalam pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contohnya, jadi harus tadi sudah disampaikan Bu Wida, contohnya tidak terlambat masuk kelas. Jadi kita tadi tidak boleh pakai kata tidak. Jadi kita bisa rubah menjadi datang tepat waktu. Kemudian tidak tidur saat pelajaran. Ini bisa kita rubah bahasanya menjadi menghargai guru. Jadi baik siswa maupun guru, saya kira kalau dikatakan tidak boleh itu kayak seperti disuruh ya malahnya. Nah, kemudian di sini menyusun keyakinan kelas yang kemarin sudah saya mencoba supaya nanti kalau ada apa anak-anak sendiri sudah mensepakati apa yang sudah menjadi keyakinan kelas masing-masing. Jadi kemarin proses
Berikut adalah dokumentasi saat penyusunan keyakinan kelas. Berikutnya materi ketiga tentang segitiga restitusi akan saya sampaikan sendiri, Nanang Inwanto. Sebelum membahas tentang restitusi dan segitiga restitusi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Joyce Theory. Kelima kebutuhan dasar manusia itu adalah 1. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi akan menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kebutuhan dasar berikutnya adalah penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada diseminasi kali ini, saya akan membawakan materi tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gusen di tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan positif, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Hal tentang restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, sebetulnya ada 10, tapi benar apa tak tulis 10 saja. Yang kedua, restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi berfokus sebagai guru, kita harus mengenal 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, guru bisa menjadi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Berikut penjelasan segitiga restitusi pada saat kegiatan desiminasi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3 adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, menstabilkan identitas itu apa? Mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Next, ini validasi tindakan yang salah. Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dalam melakukan validasi tindakan yang salah, setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Pada dasarnya, termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang telah tervalidasi di dalam langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya. Validasi kesalahan, sehingga yang kedua validasi kesalahan. Sekarang mari kita Berikut kami berikan contoh dari video penerapan segitiga restitusi di sekolah kami pada kasus pertama. Kemudian kita akan masuk pada kasus 1 berikut ini. Pada hari Kamis kelas 12 IPS 2 ada pelajaran bahasa Jawa dengan guru Pak Deki. Saat KBM tersebut, Obun kelihatan tidur. Pak Deki yang memperhatikan hal tersebut kemudian membangunkan Obun. Kemudian Obun dipersilahkan untuk cuci muka dulu di kamar mandi sekolah. Namun, justru akhirnya sampai dengan berakhirnya jam pembelajaran, Obun tidak kunjung kembali. Hal tersebut oleh Pak Deki dilaporkan kepada Pak Nanang selaku wali kelas. Menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian Pak Nanang mengundang Obun untuk datang ke kantornya. Berikut ini contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa ya Pak? Oh ya, sini Obun. Obun,
Bapak tadi dengar laporan dari Pak Diki. Sepertinya kamu dalam masalah ya. Ada apa? Ada yang bisa Bapak bantu mungkin? Iya Pak, tadi pada jam pelajaran Pak Deki, saya malah tidur di dalam kelas. Dan saat dibangunkan oleh Pak Deki dan disuruh cuci muka, saya keluar dan tidak kembali Pak. Kamu keluar dan tidak kembali. Lah kamu terus kemana? Saya ke kantin Pak. Oh iya. Baiklah Bun. Melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Dalam hidup tidak ada yang sempurna. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi mari bersama-sama kita mencari penyelesaian agar kamu bisa memperbaiki hubungan antara kamu dengan Pak Diki. Iya Pak. Sekarang Bapak tanya, kenapa kamu sampai tertidur saat kegiatan pembelajaran? Saya ketiduran di kelas itu karena saya tidak bisa menahan ngantuk Pak. Tadi malam saya harus menunggu ayah saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Oh begitu, ya. Bapak ikut mendoakan agar ayahmu cepat diberikan kesembuhan ya. Ya Pak, terima kasih. Lalu kenapa saat cuci muka justru kamu tidak kembali ya Bun? Saya ke kantin Pak buat makan. Oh iya. Bapak memahami apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang kamu lakukan tersebut membuat orang lain tidak nyaman, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Ya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus bersikap baik Pak, satu sama lain dan harus saling menghargai dan juga menghormati. Kamu ingat dengan keyakinan kelas kita itu. Kita kembali ketika kamu tertidur dan kemudian pergi ke kantin. Apakah melakukan ini kamu sudah menghormati dan menghargai orang lain? Tidak Pak. Setelah ini, apa tindakanmu Bun? Tindakan saya yaitu saya akan minta maaf pada Pak Deki Pak, dan mengingatkan teman-teman untuk selalu menghormati dan menghargai orang lain, utamanya kepada guru yang sedang mengajar. Oke. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Mulai saat ini kamu harus berperilaku lebih baik lagi. Ya Pak, siap, terima kasih. Oke. Kemudian berikut ini akan kami sampaikan untuk kasus yang kedua. Hari Rabu kelas 12 MIPA 4 ada pelajaran matematika dengan guru Bu Tia. Saat KPM tersebut, Bu Tia memberikan beberapa soal untuk latihan. Bu Tia memperhatikan siswa satu persatu dalam mengerjakan soal latihan tersebut. Bu Tia melihat salah satu siswa, Hanan, malah bermain dengan HP-nya dan tidak mengerjakan soal. Setelah waktu mengerjakan soal selesai, beberapa siswa diminta Bu Tia untuk bisa mengerjakan dan menjelaskan cara penyelesaiannya kepada teman yang lain. Saat Hanan diminta untuk maju dan menjelaskan hasil pengerjaan, dia tidak bersedia dan hanya mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Hal tersebut oleh Bu Tia dilaporkan kepada Pak Nanang selaku wali kelas. Menindaklanjuti laporan tersebut, Pak Nanang kemudian mengundang Hanan untuk datang ke kantornya. Berikut ini contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Misi Pak Nanang, ya. ada apa ya Pak? Yuk, silahkan duduk dulu. Begini Hanan, Bapak tadi menerima informasi dari Bu Tia. Sepertinya kamu dalam masalah ya.
Iya Pak. Ada ya, apa yang bisa Bapak bantu? Yang terjadi apa, coba ceritakan. Jadi tadi waktu pelajarannya Budia matematika itu disuruh mengerjakan tugas Pak. Ya. Tapi saya malah bermain handphone. Kemudian waktu disuruh maju untuk menjelaskan tugas tersebut kepada teman-teman, saya tidak bisa menjawab. Dan kemudian Budia Budia agak marah ya. ya Karena kamu pas disuruh maju bilang nggak bisa gitu kan? ya Pak, nggak bisa Pak karena Oke. tadi saya main handphone Pak. Ya, baiklah Hanan, melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Dalam hidup memang selalu ada namanya kekurangan itu. Bapak di sini bukan akan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan bersama-sama. Sehingga kamu bisa memperbaiki hubungan kamu dengan Butia. Oke Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Terus gini, kenapa kamu di saat Butia minta kamu untuk berlatih mengerjakan soal matematika, justru kamu bermain HP? Saya merasa soal matematika itu sulit Pak. Jadi saya nggak bisa mengerjakan, terus akhirnya saya mending main HP gitu. Oh Pak. gitu. Karena alasanmu tadi, Ya. Bapak memahami sebetulnya. Dan yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, apa yang belum kamu lakukan saat ini. Saat saya belum melakukan berbuat baik kepada orang lain, terutama guru dan teman-teman di sekolah. Terus juga saya juga harus belajar dengan sungguh-sungguh Pak. Ya, jadi kamu belum bisa menghargai orang lain, termasuk Bapak Ibu guru ya? Belum Pak. Ya. Kamu ingat dengan keyakinan kelas tersebut. Kembali pada persoalan tadi, ketika kamu main HP, di saat kamu harus mengerjakan soal matematika, apakah saat itu kamu sungguh-sungguh sudah belajar? Tentu saja belum Pak. Belum. Kemudian ketika kamu diminta untuk maju, kamu mengatakan tidak bisa kepada Budia, apakah kamu sudah menghormati, menghargai orang lain? Belum juga Pak. Belum. Nah, setelah ini Hanan, kira-kira apa tindakanmu? Setelah ini saya akan meminta maaf kepada Budia atas perlakuan saya di kelas tadi. Kemudian saya juga akan belajar lebih sungguh-sungguh dan juga mengingatkan kepada teman untuk belajar lebih giat lagi. Oke. Nah, sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Mulai saat ini kita semua harus bisa berperilaku lebih baik dan lebih semangat dalam belajar. Iya Pak. Oke, gitu ya. Siap Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, yuk. Berikut forum tanggapan dan tanya jawab dari peserta diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Surakarta. Bapak Ibu, sekiranya ada yang mau didiskusikan sebelum nanti setelah ini Pak Muhajirin ada yang mau disampaikan kok manipulasi kok anu enggak? Ini sedang berjalan itu tiket Pak, tapi memang masih menggunakannya hukuman. Jadi bukan misalnya yang rajin piket akan mendapatkan hadiah kan, kalau tadi dari bahasanya seperti itu harusnya ya Pak ya. Tapi justru dari kelas saya itu yang tidak piket nanti akan membantu piket di 2 hari setelahnya. Misalnya piket hari Senin, nanti tidak piket Selasa Rabu dia harus ikut. Dan kalau di E6 itu ada laporannya Pak. Jadi nanti saya punya seksi kebersihan, jadi didokumentasikan gitu Pak. Ada fotonya, nanti ada Renata itu melaporkan Bu April yang hari ini piket, itu ada fotonya anak-anak piket. Kemudian nanti kalau yang tidak ada karena dispen hanya membantu 1 hari, tapi kalau tidak karena dispen langsung pulang 2 hari. Di E6 selama ini pernah ada masalah atau ada laporan dari guru, ada dikembalikan kepada keyakinan kelasnya, setelah itu lah solusinya. Contoh kalau di beberapa contoh itu
yang seperti itu ada ya, kemarin pernah di kelas kita ya Pak. Terus solusinya malah saya bersedia menjadi ketua regu piket. Sehingga menambah wawasan saya sebagai wali kelas, dan insya Allah nanti akan saya terapkan di kelas saya. Memang kemarin kita sudah membuat biasanya buat perang belajar, tapi kekurangannya apa? Kurang didokumentasikan atau kurang dituliskan itu Pak, tempel-tempelan itu. Sehingga kalau misalnya saya mengingatkan anak, itu kan tidak ada istilahnya, tidak ada dasarnya. Dasarnya cuma kata-kata saja. Oh ini yang sudah kalian tulis, ini yang sudah kalian buat, itu dulu. Nah, perlu juga nanti di bawah dokumen keyakinan kelas itu udah tanda tangan kan? Oh, iya. Nah, itu kan lebih bagus lagi itu. Oh iya. Ya. Oke, makasih. Bagus. Monggo Bu Indah. Ya, terima kasih. Untuk ini saya juga buat kontrak belajar. Ketika masuk tahun awal tahun pembelajaran, kita sudah kontrak belajar mulai dari materi yang akan kita pelajari selama satu semester masuk pembelajaran kemarin. Itu di perwalian atau di kelas Di kelas saya, di kelas pelajaran saya. Dikembalikan kepada keyakinan kelasnya. Setelah itu lah solusinya begitu. Contoh kalau di beberapa contoh itu yang seperti itu ada ya, kemarin pernah di kelas kita ya Pak. Terus solusinya malah saya bersedia menjadi ketua regu piket. Itu. Yang ini sedang berjalan itu piket Pak, tapi memang masih menggunakannya hukuman. Jadi bukan misalnya yang rajin piket akan mendapatkan hadiah, kalau tadi dari bahasanya seperti itu harusnya ya Pak ya. Tapi justru dari kelas saya itu yang tidak piket nanti akan membantu piket di 2 hari setelahnya. Misalnya piket hari Senin, nanti tidak piket Selasa Rabu dia harus ikut. Dan kalau di E6 itu ada laporannya Pak. Jadi nanti saya punya seksi kebersihan, jadi didokumentasikan gitu Pak. Ada fotonya, nanti ada Renata itu melaporkan Bu April yang hari ini piket, itu ada fotonya anak-anak piket. Kemudian nanti kalau yang tidak ada karena dispen hanya membantu 1 hari, tapi kalau tidak karena dispen langsung pulang 2 hari. Di E6 selama ini pernah ada masalah yang dilaporkan dari guru. Sehingga menambah wawasan saya sebagai wali kelas, dan insya Allah nanti akan saya terapkan di kelas saya. Memang kemarin kita sudah membuat biasanya buat perang belajar, tapi kekurangannya apa? Kurang didokumentasikan atau kurang dituliskan itu Pak, tempel-tempelan itu. Sehingga kalau misalnya saya mengingatkan anak, itu kan tidak ada istilahnya, tidak ada dasarnya. Dasarnya cuma kata-kata saja. Oh ini yang sudah kalian tulis, ini yang sudah kalian buat, itu dulu. Nah, perlu juga nanti di bawah dokumen keyakinan kelas itu udah tanda tangan kan? Oh iya. Nah, itu kan lebih bagus lagi itu. Oh iya. Ya. Oke, makasih. Bagus. Monggo Bu Indah. Ya, terima kasih. Untuk ini saya juga buat kontrak belajar. Ketika masuk tahun awal tahun pembelajaran, kita sudah kontrak belajar mulai dari materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Sehingga menambah wawasan saya sebagai wali kelas, dan insya Allah nanti akan saya terapkan di kelas saya. Memang kemarin kita sudah membuat biasanya buat perang belajar, tapi kekurangannya apa? Kurang didokumentasikan atau kurang dituliskan itu Pak, tempel-tempelan itu. Sehingga kalau misalnya saya mengingatkan anak, itu kan tidak ada istilahnya, tidak ada dasarnya. Dasarnya cuma kata-kata saja. Oh ini yang sudah kalian tulis, ini yang sudah kalian buat, itu dulu. Nah, perlu juga nanti di bawah dokumen keyakinan kelas itu udah tanda tangan kan? Oh iya. Nah, itu kan lebih bagus lagi itu. Oh iya. Ya. Oke, makasih. Bagus. Monggo Bu Indah. Ya, terima kasih. Untuk ini saya juga buat kontrak belajar. Ketika masuk tahun awal tahun pembelajaran, kita sudah kontrak belajar mulai dari materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Kalau tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, itu ada di laptop saya, ada anak mencatat, tapi masuk pembelajaran kemarin. Itu di perwalian atau di kelas Di ini? kelas saya, di kelas pelajaran saya. Kalau
ada di laptop saya ada anak mencatat, tapi di kan kemarin kan nggak ada pembelajaran, kemudian tugas kontrak proyek selama 1 semester enggak, ya cuma aturan-aturan kelas aja. Kalau di kelas ya seperti tadi kita nggak tertulis, tapi ketika untuk pembelajaran materi saya tertulis, ada di laptop saya, anak-anak juga nyatat minta tanda tangan orang tua. Jadi kemarin pernah memang untuk apa itu hanya kesepakatan kelas saja, itu saja itu dari anak-anak sendiri. Saya mengekspor anak-anak itu kesepakatan kelas yang kita sepakati apa, anak mengungkapkan, terus saya hanya apa itu istilahnya yang menggarisbawahi atau ini benar, ini kurang benar gitu. Kalau ini benar dimasukkan untuk yang hal praktis kan, yang pertama mungkin sudah disebutkan Mas Beki tadi, apakah sama atau tidak. Jadi keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas itu ditempel di kelas supaya guru makro itu juga tahu, tidak bertanya-tanya apa saja yang menjadi keyakinan kelas tersebut, sehingga ketika ada persoalan atau permasalahan dia tidak bingung untuk menguatkan tidak. Dan yang kedua berkaitan dengan perundungan seminar tadi, sebagian besar siswa itu mengeluhkan gitu, menghormati. Ya sama, siswa juga menghormati. Penting ya. Jadi kalau nggak salah saya sampaikan tadi kita ya. Memang kita itu wali kelas itu sebaiknya itu kretek. Dan apakah yang sudah saya lakukan sejauh ini termasuk ini sudah masuk keyakinan kelas atau enggak? Itu istilah apik men lho. Mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, itu diawali dari fondasi yang paling mendasar, yaitu ada di wali kelas. Jadi itu fondasi yang paling dasar itu di wali kelas. Perwakilan anak dan sebagainya, dan disiapkan kain, nanti kain atau apa begitu, mestinya kain ya. Kita tanda tangan bersama di situ, sehingga di situ ada yang namanya deklarasi, ada kesepakatan bersama. Jadi perwakilan saja, kepala sekolah, guru, TU, siswa. Jadi sederhana sebetulnya Bapak. Di dalam mengimplementasikan segitiga restitusi. Cuma harus diawali dengan membangun dulu namanya keyakinan. Kalau keyakinan kelas sudah dibangun, maka yang paling berfungsi adalah sebetulnya wali kelas. Karena ketika Bapak Ibu guru pengajar itu punya masalah, ada masalah dengan siswa melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka fungsi wali kelas adalah sebagai manajer di dalam posisi kontrol. Sehingga kalau bisa seperti ini, saya yakin menjadi lebih baik harapannya. Itu saya kira Bapak Ibu dari apa yang kami sampaikan, pada intinya kesimpulannya adalah satu, membangun budaya positif. Membangun budaya positif bisa kita terjemahkan di dalam membangun keyakinan kelas pada kelas kita masing-masing. Kalau itu sudah ketemu keyakinan kelasnya, sudah kita tuliskan, setiap saat kita ingatkan, maka ketika terjadi permasalahan, maka kita kembalikan pada keyakinan. Kegiatan diseminasi budaya positif ditutup dengan doa dan foto bersama.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Membeli obat naik delman, berganti becak jalan kemanahan. Terus semangat CGP 9, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.